Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Cita, mari kita belajar supaya kita paham dan hidup kita tambah bahagia. Semoga juga Anda sehat. Amin. Oke, kita bahas struktur atom, yaitu teori atom Rutherford. Apa saja yang kita bahas? Yang pertama berkaitan dengan eksperimennya Rutherford, bagaimana Rutherford itu bereksperimen sehingga kita tahu bagaimana fakta yang ditemukan oleh Rutherford ya. Oke, dengan mengetahui fakta yang ditemukan oleh Rutherford, ini fakta ini dari hasil eksperimen, kita akan mudah dalam memahami model atom Rutherford ya. Lalu apa kelebihan dan juga kelemahan dari model atom Rutherford? Ini adalah contoh gambaran eksperimen dari Rutherford, seperti ini. Lalu ini model atomnya, model atom Rutherford. Ada juga model atom Rutherford itu digambarkan juga dengan cara seperti ini. Ya. Nah, ini foto dari Rutherford. Sebelumnya sudah saya bahas tentang struktur atom, model atom Thomson. Ya. Tidak hanya model atom Thomson yang dibahas, tapi juga dibahas tentang penemuan tentang massa dan muatan ya. Nah, ini dibahas juga. Massa dan muatan dari elektron, proton, juga neutron. Nah, bagi yang belum ini silakan dilihat lagi ya. Eksperimen dari Rutherford. Sebenarnya Rutherford ini dibantu oleh dua orang ya, yaitu Geiger dan Marsden. Nah, ini ada yang menyebutnya ini adalah asistennya, ada juga yang menyebutnya ini adalah mahasiswa dari Rutherford. Kalau Rutherford sendiri itu adalah mahasiswanya Thomson, penemu model atom Thomson. Diperbaiki oleh model atom Rutherford. Kenapa harus diperbaiki? Nanti ada kesalahan ya dalam teori atom Thomson atau teori atom dari dosennya tersebut. Enggak masalah ya, jadi jika ada dosen salah ya diingatkan, Pak Sami salah tolong diingatkan ya. Eksperimen sebelumnya yang telah dilakukan oleh Rutherford, yaitu pada tahun ini 1903, ini menunjukkan bahwasanya partikel alfa, nah ini partikel alfa itu diidentifikasi sebagai helium. Nah, ini yang mengidentifikasi ini adalah Rutherford. Helium yang terionisasi, bukan atom helium. Kalau atom helium itu kan tidak bermuatan, tapi kalau helium yang terionisasi dia bermuatan, yaitu muatannya plus 2 ya, plus 2. Kalau berkaitan dengan ini, berkaitan dengan ininya ya, nomor atom dan juga nomor massa, ini pada tahun ini mungkin belum ditemukan ya. Karena penelitian dari Moseley untuk bisa menentukan nomor atomnya, bagian di sini nomor atom, itu baru ditemukan tahun 1912. Nah, ini hanya untuk melengkapi aja supaya mudah mengenali helium itu seperti ini ya. Eksperimen dari Rutherford dan kawan-kawan yang dilakukan oleh Geiger dan Marsden, dua orang asistennya tersebut, ini dilakukan dengan cara penembakan lempeng emas tipis. Jadi emasnya dibuat setipis mungkin dengan ukuran 4 kali 10 pangkat min 7. Nah, ini emasnya dibuat setipis mungkin 4 kali 10 pangkat min 7 meter ya. Ditembak dengan menggunakan sinar alfa. Nah, di sini ada sumber dari partikel alfa. Ini ada unsur radioaktif. Sebelumnya tahun sebelumnya itu sudah ditemukan oleh Becquerel ya, suatu unsur itu bisa memancarkan radiasi ya, bisa memancarkan radiasi. Lalu dilanjutkan salah satunya oleh Rutherford ini. Nah, dia menembakkan partikel alfa, berkas paralel dari partikel alfa ditembakkan menuju ke sana ya. Nah, menuju ke sinar alfa di sini. Menuju ke lempeng emas. Dari sini
lalu juga diberi nih ya, diberi detektor. Nah, detektornya itu berupa layar ZNS. Nah, ini layar ZNS. Nah, untuk mendeteksi hemburan dari sinar alfa. Hasil dan analisis eksperimen Rutherford dan kawan-kawan ya. Hasilnya sebagian besar partikel alfa itu berjalan lurus. Nah, sebagian besar berjalan lurus. Nah, ini yang ini berjalan lurus kan gitu ya. Ini juga berjalan lurus. Nah, sedangkan ini dibelokkan. Ini dibelokkan. Nah, ini dibelokkan ya. Nah, ini dipantulkan. Sebagian besar berjalan lurus ya. Sebagian kecil yang dibelokkan ataupun dipantulkan itu sangat kecil. 1 dari 8.000 partikel alfa itu dibelokkan atau dipantulkan ya. Nah, hasilnya demikian. Lalu si Rutherford itu menganalisis ya, menganalisis bahwasanya sifat luar biasa yang ada pada hasil ini, nah, adanya partikel alfa yang sedikit sekali dipantulkan dan banyak sekali yang diteruskan. Dia menganalisis bahwasanya sifat luar biasa ini hanya dapat terjadi pada muatan yang positif. Nah, yang dibelokkan ataupun dipantulkan itu hanya dapat terjadi pada muatan yang positif. Dan massa atom itu terpusat di ruang yang sempit. Nah, ruang sempit inilah yang disebut dengan nukleus atau inti atom ya, nukleus. Di sini di bagian ini adalah suatu nukleus. Nah, di sini nukleus. Ruang yang sempit ini oleh Rutherford dinamakan dengan inti atom. Jadi konsep inti atom ini baru ditemukan oleh Rutherford. Konsep sebelumnya ini nggak ada berkaitan dengan inti atom, baik itu oleh dosennya Thomson itu nggak ada pernyataan inti atom. Nah, ini baru ditemukan. Karena apa? Ini hasil percobaan yang terbaru, yang itu menemukan bahwasanya ada partikel yang dibelokkan atau dipantulkan oleh inti atom ini. Ya, kalau partikel alfa tadi itu kan alfa itu tadi 42 ya. Kita coba analisis ya. 42 ini alfa. Dia juga bermuatan positif ya. Nah, bermuatan positif. Ya bermassa ya, bermassa dan bermuatan positif, tapi dari segi masanya ini kan lebih kecil ya, lebih kecil daripada inti emas ya. Nah, Anda bisa cari ya. Atau kalau ada yang sudah pegang tabel periodik, kira-kira emas ini nomor atomnya berapa? Ada yang tahu? Nomor atom emas, nomor massanya, ini berkaitan dengan inti atom, nomor massanya berapa? Ini tentu jauh lebih besar daripada inti helium atau alfa, ya, jauh lebih besar, ya. Sehingga apa? Sehingga partikel alfanya yang kalah, ya, dipantulkan atau dibelokkan, seperti itu, ya. Dari sini kita dapat mengetahui apa kesalahan teori atom Thomson. Kira-kira buktinya apa? Silakan, ada yang bisa jawab? Bukti kesalahan teori atom Thomson. Dan kenapa model atom Thomson itu salah? Nah, silakan, ada yang mau jawab? Sudah saya beri kata kunci, ya. Roti kismis. Nah, ini untuk mengingat, ini roti kismis, ya. Model atom Thomson ini diumpamakan sebagaimana roti kismis. Oke, Riana. Izin menjawab, Pak. Untuk kesalahan dari model atom Thomson itu tidak dijelaskan adanya inti atom. Nah, berarti bukti apa yang menunjukkan adanya inti atom? Bukti yang menunjukkan adanya inti atom itu yang terdapat pada percobaan oleh Rutherford. Oke, pinter ya. Jadi
kesalahan teori atom Thomson ini terbukti dengan percobaannya Rutherford ya. Nah, tadi yang sudah dijelaskan bahwasanya ada partikel alfa yang sebagian kecil itu dipantulkan atau dibelokkan. Ini menunjukkan adanya pusat massa ya, pusat massa yang berada di tengah yang disebut dengan inti atom dan bermuatan positif karena alfa ini positif dengan positif tolak menolak ya. Seperti itu. Oke, dapat kita lihat misalkan dari model ini ya. Ini adalah model atomnya si Thomson ya, model atomnya Thomson seperti ini. Nah, misalkan nih ya, kalau model atom Thomson ini dilakukan percobaan penembakan dengan partikel alfa, seharusnya kalau model atom Thomson ini benar, partikel alfa ini semuanya diteruskan ya, semuanya diteruskan karena muatan inti dan juga elektron ini tersebar di dalam atom ya, sehingga seharusnya ini diteruskan semua partikel alfa. Tapi faktanya tidak demikian ya, faktanya tidak demikian. Faktanya ini ya, nah, ini berkaitan dengan fakta. Kalau ditemukan fakta baru yang itu tidak bisa dijelaskan dengan teori atau enggak sesuai dengan teori, maka yang dimenangkan itu fakta ya. Buatlah teori yang sesuai dengan fakta. Nah, seperti itu ya. Ini dalam mengembangkan ilmu itu seperti itu. Nah, sehingga orang ini selalu mencari fakta-fakta yang lebih detail untuk mendapatkan teori yang lebih sempurna ya, lebih benar ya. Faktanya demikian. Nah, ini banyak dari sinar alfa itu diteruskan dan sebagian kecil, hanya sebagian kecil yang dipantulkan ya atau dibelokkan. Sekarang kita bahas teori model atom Rutherford ya. Ini disusun pada tahun 1911. Nah, kalau kita lihat dari percobaan sebelumnya, nah ini percobaannya tadi tahun berapa tadi? Nah, ini percobaannya 1908. Ini ya, percobaannya 1908. 3 tahun kemudian baru dikemukakan teorinya ya, 3 tahun kemudian, yaitu 1911, tahun 1911 ya. Jadi 3 tahun kemudian. Ya, ini cukup lama ya dengan percobaannya itu ya. Menurut teori atom Rutherford, atom itu tersusun dari inti atom yang bermuatan positif. Nah, jadi inti atom di sini ya, dia itu bermuatan positif. Nah, inti atom bermuatan positif sebagai pusat massa ya, dan dikelilingi oleh elektron-elektron yang bermuatan negatif. Nah, ini elektron yang titik-titik ini digambarkan dengan elektron, teman-teman ya. Titik ini adalah elektron. Walaupun ukuran jari-jari inti atom, ukuran jari-jari inti atom di sini ya, jari-jari ini setengah dari diameternya ya. Jadi jari-jari inti atom itu sangat kecil ukurannya, yaitu 10⁻⁻15. Wah, luar biasa ya, sangat kecil, meter. Tetapi massa atom terpusat pada inti. Nah, ini yang menunjukkan bahwasanya inti itu sangat padat ya. Kecil tapi massanya banyak dibandingkan dengan massa atom secara, atau dibandingkan dengan massa elektron ya. Elektron yang mengitari inti atom itu massanya sangat kecil atau hampir nol ya. Anda bisa lihat di video sebelumnya berkaitan dengan massa elektron, proton ataupun neutron ya. Elektron ini 1/8.000-an ya dari massa proton, jadi sangat kecil. Atau massa 8.000-an lebih daripada massa elektron. Proton dengan neutron itu lebih berat neutron ya. Sedangkan jari-jari atom itu dari sini ya, nah, ke sini. Nah, ini jari-jari atom. R ya, R dari atom.
Nah, jari-jari atom ini lebih besar, jauh lebih besar ya. 10 pangkat min 10. 10 pangkat min 10. Sangat jauh lebih besar daripada inti atom ya. 100.000 kali teman-teman. Nah, Anda lihat ini ya. Dari 10 pangkat min 15 menjadi 10 pangkat min 10 ya. Nah, ini 100.000 kali lebih besar ya jari-jarinya dibandingkan dengan inti atom. Dengan mengetahui fakta ini, maka sebagian besar volume atom, volume atom itu sebagian besar dapat dianggap ruang hampa atau ruang kosong. Di sini saya tulis dapat dianggap ya. Dapat dianggap ruang hampa. Kenapa? Karena di dalamnya ini sebenarnya masih ada ya, masih ada elektron ya. Elektron, tapi massa elektron kan sangat kecil ya. Massa elektron sangat kecil, bahkan boleh dianggap hampir nol ya, atau hampir nol, sangat kecil. Jadi ini dianggap dengan ruang kosong. Ruang kosong. Nah, kalau ada yang menggambarkan model atom Rutherford itu seperti ini kurang tepat ya, kurang tepat. Kenapa kurang tepat? Ada yang tahu alasannya? Walaupun ini disebut dengan elektron ya, ini disebut dengan inti ya. Nah, ini inti atom atau nukleus. Tapi ini kurang tepat. Karena pada masanya si Rutherford menemukan model atom, ini belum ditemukan neutron. Nah, sehingga kurang tepat. Kalau ini ada penggambaran untuk proton dan neutron. Nah, kurang tepat. Lalu lintasannya pun, lintasannya itu sepertinya kalau dilihat dari sini, lintasannya tetap atau stasioner. Kalau lintasan tetap atau stasioner ini bukan model atom Rutherford ya, tapi lebih ke model atomnya Bohr. Secara keseluruhan atom itu bersifat netral. Netral, tidak bermuatan. Kenapa? Karena jumlah muatan positif itu sama dengan muatan negatifnya. Ya, sama dengan muatan negatif. Sehingga bersifat netral ya. Kelebihan model atom Rutherford. Jadi ada kelebihan dari model atom Rutherford. Yang pertama, dia mengemukakan konsep baru yang belum pernah dikemukakan sebelumnya, yaitu berupa inti atom ya. Inti atom bermuatan positif. Nah, seperti itu. Dan elektron yang mengelilingi inti. Sekali lagi, pada konsep atom Rutherford ini belum dikemukakan tentang proton dan neutron. Belum. Lalu Rutherford ini telah mampu memperkirakan besarnya jari-jari inti. Nah, ini luar biasa. Dianya sudah bisa memperkirakan ya besarnya jari-jari inti. Nanti pada penelitian yang lebih advance, ya tentu tahunnya lebih muda daripada tahun 1911 ini, sudah bisa difoto, bahkan sudah bisa difoto ya atom itu sendiri ya. Lalu jari-jari atom sekitar 10 pangkat min 10. Nah, ini sudah bisa ditemukan oleh Rutherford. Selanjutnya dia juga bisa membuktikan bahwasanya volume atom itu merupakan ruang yang kosong. Jadi volume atom ini di sebagian sini, ini kebanyakan ini berupa ruang yang kosong. Catatan, nah ini saya beri catatan supaya tidak salah konsep ya. Rutherford ini sudah bisa meramalkan, tapi dia meramalkannya itu tahun 1920 ya. Nah, 9 tahun kemudian dia meramalkan kemungkinan besar di dalam inti itu terdapat partikel dasar yang tidak bermuatan ya. Yang selanjutnya oleh Chadwick, baru ditemukan oleh Chadwick dengan melakukan penelitian reaksi inti. Jadi penemu neutron itu bukan Rutherford, walaupun Rutherford itu sudah menghipotesiskan dengan menggunakan model atomnya dia menghipotesiskan ya ada partikel dasar yang tidak bermuatan.
Ya, ini didasarkan nanti pada fakta bahwasanya massa dari proton ditambah dengan massa dari neutron, ya. Ini pada tahun-tahun setelah tahun ini ya. Nah, ini kan sudah ditemukan neutron, sudah ditemukan proton dan juga elektron, sudah ketahuan massanya, tetapi tidak sebesar massa atom, sehingga ada massa yang lain, yaitu massa zat yang tidak bermuatan. Yang disebut di sini adalah neutron. Oke. Kelemahan model atom Rutherford. Model atom Rutherford ini tidak dapat menjelaskan. Dia nggak dapat menjelaskan fakta. Nah, jadi kalau ada suatu teori yang nggak bisa menjelaskan suatu fakta, itu adalah kelemahannya. Ini peluang bagi kita. Ya, kalau ada teori yang belum diketahui, nggak bisa menjelaskan fakta, ini peluang bagi kita untuk membuat teori yang baru. Nah, seperti itu. Ya. Tidak dapat menjelaskan fakta apa? Atom itu bersifat stabil. Atom itu bersifat stabil dan lintasannya itu, lintasan elektronnya itu tidak spiral. Tidak spiral. Berdasarkan teori mekanika klasik, ya, atau disebut juga dengan hukum Maxwell. Nah, di dalam hukum Maxwell itu, jika ada suatu benda yang bermuatan, benda bermuatan, saya beri hukum Maxwell-nya secara umum dulu. Jika ada suatu benda yang bermuatan mengelilingi benda lain yang berbeda muatan, maka benda itu akan mengalami percepatan, ya, sambil memancarkan energi. Nah, hukum Maxwell itu seperti itu, ya. Kita terapkan pada teori atom ini, ya. Jadi ada benda yang bermuatan elektron mengelilingi benda lain yang berbeda muatan, ya, yaitu inti atom yang bermuatan positif. Maka sambil mengitari inti, si elektron ini sambil mengitari inti, dia juga memancarkan energi. Nah, memancarkan energi. Energinya ini dalam bentuk energi radiasi elektromagnetik. Sambil memancarkan energi, ya. Ini misalkan ya, sambil memancarkan energi, E sama dengan H kali nu, ya, sambil memancarkan energi, ya. H ini tetapan Planck, lalu nu ini adalah apa namanya, frekuensi, ya, frekuensi. Tapi ini baru ditemukan ketika model atom yang baru, ya, model atom yang baru yaitu model atom Bohr. Ketika ini belum ditemukan, ya. Ketika elektron itu memancarkan radiasi elektromagnetik, sehingga energi dari elektron ini akan berkurang. Dia memancarkan, lama-kelamaan energinya akan berkurang, dan lintasannya ini berbentuk spiral. Nah, jadi model atom Rutherford ini kalau mengikuti hukumnya Maxwell, maka digambarkan dalam bentuk spiral. Karena elektron makin mendekati inti dan akhirnya elektron akan jatuh ke inti. Nah, kalau elektron sudah jatuh ke inti berarti atomnya itu nggak stabil. Faktanya tidak demikian. Faktanya itu atom itu bersifat stabil dan lintasannya tidak spiral. Oke, kelemahan yang lain dari model atom Rutherford, tidak dapat menjelaskan fakta bahwa spektrum atom hidrogen itu berupa spektrum garis. Maksudnya apa spektrum garis itu? Nah, ini ya, ini adalah spektrum garis seperti ini. Yang gambar yang B ini adalah spektrum garis, ya. Jadi jika elektron berputar mengelilingi inti, nah, sebagaimana tadi hukumnya Maxwell, ya, mengelilingi inti atom sambil terus-menerus atau continue, ya, sambil terus-menerus memancarkan energi, maka spektrum elektromagnetiknya, spektrum gelombang elektromagnetik yang dipancarkan itu berupa spektrum continue, ya, nah, atau spektrum pita. Spektrum pita ini seperti ini, ya, gambar yang A ini adalah spektrum pita, ya. Jadi kalau energinya itu continue, dia akan menghasilkan spektrum pita. Karena menurut Maxwell tadi itu kan
dia mengitari inti sambil terus-menerus memancarkan energi. Jadi, secara teori ini seharusnya spektrumnya spektrum pita. Ternyata hal ini bertentangan dengan kenyataan, bertentangan dengan fakta. Jadi yang benar itu fakta ya, yang benar itu fakta. Dengan kenyataan hasil percobaan dari, nih ada banyak orang yang sudah melakukan eksperimen di bidang spektrum ini, ya, Bevan, Brackett, Paschen, lalu juga Balmer. Ini menunjukkan bahwasanya spektrum dari atom hidrogen itu berupa spektrum garis, bukan spektrum pita. Ya, yang benar itu adalah spektrum garis. Nah, ini nggak bisa diterangkan dengan menggunakan model atom Rutherford. Ya, nggak bisa. Nih ya, ini percobaan dari Brackett, Paschen, Balmer, Lyman, dan lain sebagainya. Kalau di sini kan yang ditunjukkan ini spektrum garis dari atom hidrogen ya, dari atom hidrogen, tapi yang ditunjukkan pada panjang gelombang visible yang dapat dilihat ya, yaitu 400 sampai 700 nanometer. Sebenarnya penelitian tentang spektrum atom ini tidak hanya pada panjang gelombang visible yang dapat dilihat, tapi juga pada panjang gelombang yang lain ya, misalkan gelombang IR dan juga pada panjang gelombang ultraviolet. Nah, seperti itu. Ini nggak bisa dijelaskan spektrum garis ini oleh model atom Rutherford, sehingga ini adalah kelemahan dari model atom Rutherford. Oke, sampai sini ada pertanyaan tentang model atom Rutherford. Setelah ini kita lanjutkan lagi tentang model atom Bohr ya. Silakan kalau mau tanya tentang model atom Rutherford.